tenang aja Bu. Alia kan kalau di toko kain bisa berjam-jam. Belum lagi dia mampir ke pasar. Lagian aku gak peduli. Aku bener-bener males lihat mukanya yang lemes dan bosenin itu. Aku maunya sama ibu terus. Alia, kamu udah pulang jam segini? Bukannya kata kamu tadi jahitannya banyak? Ya ampun Al, kamu ini kalau masuk kamar ketuk pintu dulu kenapa sih? Ngagetin orang tua aja. Kalian bener-bener binatang. Ibu kandungku sendiri. Tega ibu lakuin ini sama aku, Bu. Dan kamu. Ibu, ya ampun, kok nggak kabari Alia kalau udah sampai bandara? Kan bisa Mas Dimas yang jemput tadi. Duh, panas banget ya kota kamu ini Al. Ibu tadi mau telepon, tapi HP ibu mati. Lagian ibu nggak mau ngerepotin menantu ibu yang ganteng itu. Pasti dia lagi sibuk banget cari uang di kantor kan? Mas Dimas emang lagi sibuk, Bu. Tapi kalau buat ibu, dia pasti sempetin kok. Sini ibu, masuk dulu. Alia udah siapin kamar di depan, biar ibu nggak capek naik tangga. Aduh, makasih ya Al. Ibu benar-benar butuh suasana baru. Capek banget rasanya hidup sama bapak kamu itu. Isinya cuma nuntut dan gak pernah ngertiin perasaan ibu. Di sini boleh kan tinggal agak lama sampai ibu benar-benar tenang Al. Ya ampun, Bu. Ibu ngomong apa sih? Ini kan rumah anak ibu juga. Tinggal di sini selamanya juga nggak apa-apa. Alia malah seneng ada yang nemenin anak-anak kalau Alia lagi banyak jahitan. Kamu emang yang paling baik Al. Beruntung banget sih Dimas dapetin kamu. Tapi kadang laki-laki itu kalau dapat yang terlalu baik malah suka bosen loh. Makanya nanti ibu bantu kamu ya biar rumah ini makin hidup. Dimas, ini ibu masakin ayam goreng spesial buat kamu. Alia tadi bilang kamu suka banget, jadi ibu ulek sendiri bumbunya, gak pakai blender. Cobain deh. Wah, ini baru mantep Bu. Pedesnya pas, gurihnya dapet banget. Beda ya kalau ibu yang turun tangan. Kalau Alia yang masak biasanya kurang berani bumbu. Katanya takut aku kolesterol. Padahal kan lidah butuh dimanjain juga. Hahaha, Alia itu terlalu kaku mas. Laki-laki kayak kamu itu butuh asupan yang bikin semangat, biar kerjanya juga makin jos. Iya kan Al? Maaf ya Mas, kalau masakan aku kurang cocok. Aku cuma mikirin kesehatan kamu. Oh iya, Bu, besok-besok kalau di meja makan tolong ya pakai pakaian yang lebih tertutup. Itu dasternya agak nggak enak dilihat kalau di depan menantu. Ya ampun Al, ibu ini kan udah tua. Ibu cuma mau santai di rumah sendiri. Kamu kok sensitif banget sih sama ibu kandung sendiri. Masa kamu cemburu sama ibu? Iya, kamu ini apa-apaan sih Al? Ibu kan lagi gerah. Lagian ini kan di dalam rumah, bukan di pasar. Jangan bikin suasana makin jadi nggak enak deh. Harusnya kamu makasih. Ibu udah mau masakin enak buat kita. Bukan gitu Mas, aku cuma... Sudah, kalau Alia nggak suka ibu di sini, besok ibu cari kos-kosan aja deh. Ibu nggak mau jadi beban buat kalian. Gak ada yang pergi Bu, ibu tetap di sini. Alia cuma lagi capek aja itu. Pikirannya jadi aneh-aneh. Udah lanjut makan aja dulu Bu. Neng Alia, masih sibuk aja nih, nggak ikut belanja ke depan. Bu RT, enggak Bu, lagi kejar setoran nih. Belanja apa ya Bu? Itu loh, tadi saya lihat suaminya Neng Alia sama ibunya Neng Alia lagi di toko buah depan. Seru banget ya Neng, mertua sama menantu akrab gitu. Tadi saya lihat Pak Dimas sampai merangkul ibunya Neng Alia loh. Oh itu, iya Bu. Ibu saya emang manja orangnya. Sudah dianggap kayak ibu sendiri sama Mas Dimas. Bagus kan kalau mereka nggak kaku? Ya bagus sih Neng, cuma ya jangan kelewat akrab juga. Ngeri saya liatnya kalau orang nggak tahu. Ya sudah ya Neng ya, saya duluan. Ya Tuhan, kenapa mereka berdua kayak nggak punya batasan sama sekali? Apa aku emang terlalu sensitif kayak mata mereka? Loh, ibu belum tidur. Ini udah hampir tengah malam. Belum mas, ibu nggak bisa tidur kalau belum pastiin kamu pulang dengan selamat. Kamu pasti capek banget ya, lembur terus ya demi keluarga. Iya Bu, di kantor lagi banyak audit. Pegel semua rasanya badan.
Sini, ibu bawain tasnya. Kamu duduk dulu. Ibu sudah siapin teh jahe hangat di dapur. Tuh lihat istri kamu. Dia malah enak-enakan tidur di sini. Bukannya nungguin suami pulang, malah asik sendiri. Ya begitulah ya bu. Dia bilang dia capek jahit, tapi ya masa gak melek bentar buat nyambut aku. Kasihan kamu, Mas. Punya istri kok nggak ada semangatnya buat manjain suami. Harusnya kamu dapet yang bisa bikin kamu rileks pas pulang kerja begini. Gimana pijatan ibu? Enak. Enak banget bu, tangan ibu hangat. Pijatannya was di bagian yang sakit. Ibu bakal selalu ada buat kamu, Dimas. Ibu lebih tahu apa yang dibutuhkan laki-laki sehebat kamu dibanding anak ibu sendiri yang kaku itu. Kamu istirahat ya, biar ibu yang beresin barang-barang kamu. Makasih ya bu, ibu bener-bener penyelamat aku di rumah ini. Ini HP Mas Dimas, kok bisa ketinggalan di sini? Mas, jangan lupa pulang cepet ya. Aku kangen pelukan kamu yang semalam. Rumah lagi sepi. Alia masih di toko kain katanya. Enggak, ini enggak mungkin. Siapa ini? Nomornya enggak disimpan pakai nama, cuma tanda jantung 3 biji. Ini Neng Alia, kain puringnya sudah saya potongin 5 meter. Mau ditambah apa lagi nih? Iya Mas, cukup itu dulu. Tolong ditotal ya. Neng Alia sakit. Kok mukanya pucat banget gitu? Keringet dinginnya sampai netes loh. Mau saya ambilin minum dulu? Nggak usah Mas, terima kasih banyak. Saya cuma agak pusing aja, kurang tidur. Tolong cepet ya Mas, bungkus kainnya. Saya harus buru-buru pulang. Ada urusan mendesak di rumah. Ya Tuhan, tolong kuatkan hati aku. Isinya mesra banget begini kata-katanya. Intim banget. Apa Mas Dimas beneran punya wanita lain? Tapi siapa? Kenapa dia tahu kalau aku lagi di toko kain? Siapa yang tahu jadwal aku hari ini selain... Enggak Al, gak boleh nuduh ibu sendiri. Gak mungkin ibu tega lakuin itu ke anak kandungnya. Neng Alia, sini bentar Neng. Ibu mau ngomong sesuatu, penting banget. Dari kemarin ibu kepikiran terus, sampai gak bisa tidur nyenyak. Bu RT, ada apa ya Bu? Kok kelihatannya serius banget? Ini soal suami kamu, Pak Dimas sama ibunya Neng Alia. Bu Rina. Kenapa ya Bu? Maaf ya Neng, kalau ibu lancang, tapi warga sini tuh sebenarnya udah mulai kasak-kusuk di belakang Neng Alia. Kasak-kusuk soal apa ya Bu? Kemarin kan sudah saya bilang, ibu saya emang orangnya ramah dan manja. Mas Dimas cuma menghormati beliau sebagai mertua. Aduh, Neng Alia, kamu itu terlalu polos atau gimana sih? Kemarin sore pas Neng Alia lagi sibuk antar anak les, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Mereka berdua pulang belanja dari swalayan depan. Pas turun dari motor, ibunya Neng itu sengaja banget meluk pinggang Pak Dimas erat banget loh. Terus tangannya gelendotan di bahu Pak Dimas sambil ketawa-tawa centil. Gak pantas banget dilihat warga Neng. Mungkin ibu saya pusing atau takut jatuh dari motor Bu, jadi pegangan. Nggak ada orang pusing mukanya ceria begitu Neng. Zaman sekarang pelakor itu nggak menang status, bahkan orang terdekat pun bisa nusuk dari belakang. Neng Alia harus lidiki, jangan diam aja digoblokin. Iya Bu RT, terima kasih banyak atas masukannya. Saya permisi pulang duluan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasian banget si Alia, tulus banget jadi orang sampai nggak sadar suaminya digondol ibunya sendiri. Ih, kamu ini nakal banget sih Mas. Kalau Alia pulang mendadak gimana? Kamu nggak takut diamuk sama istri kamu yang so suci itu? Alah, tenang aja bu. Alia kan kalau di toko kain bisa berjam-jam. Belum lagi dia mampir ke pasar. Lagian aku gak peduli. Aku bener-bener males lihat mukanya yang lemes dan bosenin itu. Aku maunya sama ibu terus. Alia, kamu udah pulang jam segini? Bukannya kata kamu tadi jahitannya banyak? Ya ampun Al, kamu ini kalau masuk kamar ketuk pintu dulu kenapa sih? Ngagetin orang tua aja.
Kalian benar-benar binatang. Ibu kandungku sendiri. Tega ibu lakuin ini sama aku, Bu. Dan kamu, Mas, 6 tahun kita nikah. Ini balasan kamu di kamar aku sendiri, di kasur aku sendiri, Mas. Al, dengerin aku dulu. Aku gak kayak yang kamu lihat. Kita Cuma apa, Mas? Cuma pelukan, cuma ciuman. Aku dengar semuanya. Aku dengar kamu bilang aku bosenin. Aku dengar kalian ketawain aku. Kurang apa aku sama kamu, Mas? Aku kerja banting tulang jahit baju buat bantu keuangan kita. Tapi kamu malah main gila sama ibu aku sendiri. Heh Alia, gak usah teriak-teriak begitu ya. Kamu jadi istri itu gak becus. Makanya suami kamu nyari kenyamanan lain. Kamu sibuk terus sama mesin jahit. Kamu sampai lupa ngurusin suami kamu. Laki-laki itu butuh dimanjain, butuh diservis, bukan cuma dikasih makan tahu tempe tiap hari. Dimas itu lebih nyaman sama ibu, karena ibu tahu cara ngehargain dia sebagai laki-laki. Cukup, Bu. Ibu itu ngelahirin aku. Ibu yang harusnya ngelindungin rumah tangga aku. Kenapa ibu malah jadi pelakor di rumah anak kandung ibu sendiri, Bu? Di mana hati nurani ibu? Udah Al, gak usah nyalain ibu terus. Ini salah kamu juga yang kaku dan gak pernah dengerin maunya aku. Aku capek sama kamu. Aku emang lebih sayang dan nyaman sama ibu Rina dibanding sama kamu. Keluar kalian berdua. Keluar dari rumah aku. Jangan pernah injek kaki di rumah ini lagi. Al, masuk. Gak usah bikin malu di depan tetangga. Malu-maluin aja kamu ini. Urusan rumah tangga kok dibawa keluar. Biarin, biar semua orang tahu. Biar seluruh warga tahu kelakuan bejat kalian. Suamiku sendiri selingkuh sama ibu kandungku. Mereka berdua tidur di kamar aku. Astagfirullah, beneran ternyata gosip selama ini. Ya ampun, mertua macam apa itu? Tega banget sama anak sendiri. Tuh kan, bener kan dugaan saya selama ini. Kalian berdua ini emang sudah kelewatan batas. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri tempo hari. Kalian mesra-mesraan pas Neng Alia nggak ada di rumah. Dasar nggak tahu malu. Ibu macam apa kamu, Bu Rina? Bukannya jagain anak, malah ngerampok suami anak sendiri. Heh Bu RT, gak usah ikut campur ya. Ini urusan keluarga kami. Alianya aja gak bisa jaga suami. Urusan keluarga gimana, ha? Kelakuan kalian berdua ini sudah bikin kotor kampung kami. Zina kok sama mertua sendiri. Pak Dimas, kamu juga gak punya otak ya? Istri kamu kurang sabar apa, ha? Sering ditinggal jahit. Kamu malah enak-enakan sama ibunya. Bu RT, tolong jangan diperbesar. Kami bisa selesaiin ini di dalam. Gak ada yang perlu diselesain lagi, Mas. Mulai detik ini, kamu bukan suami aku lagi. Dan ibu sudah mati buat aku. Pergi kalian berdua dari sini sebelum warga ngarah kalian. Pergi kalian. Dasar penjahat, gak tahu malu. Al, minum dulu tehnya. Dari sore kamu belum ada kemasukan makanan atau air sedikit pun. Kamu harus kuat. Pikirkan anak kamu yang ada di dalam. Dia butuh kamu. Aku masih gak habis pikir, San. Sampai detik ini, tiap kali aku merem, yang kelihatan cuma bayangan mereka berdua di kamar aku. Kenapa perih banget ya? Kalau Mas Dimas selingkuh sama wanita lain, mungkin aku masih bisa marah. Tapi ini sama ibuku sendiri, San. Ibu yang ngelahirin aku, yang nyusuin aku dulu. Kok tega dia ngerampok kebahagiaan aku? Aku tahu Al, sakitnya pasti berkali-kali lipat. Tapi kamu harus tahu, tadi sore setelah keributan di rumah kamu, grup WA keluarga besar kamu langsung heboh. Bukti-bukti chat mesra yang kamu temuin di HP Dimas dan foto-foto dari warga sudah disebarkan sama Bu RT. Terus gimana tanggapan keluarga, San? Semua orang syok dan murka Al. Paman dan bibi kamu langsung telepon aku. Mereka semua ngebela kamu Al. Malah denger-dengar Mas Dimas langsung dipecat dari posisinya karena masalah ini sampai ke telinga bosnya di perusahaan logistik. Si Dimas sama ibunya sekarang lagi luntang-lantung, diusir dari kontrakan dan dikutuk sama keluarga besar. Mereka berdua sekarang cuma bisa saling salah-salahan dan berantem terus. Aku nggak ngerasa menang atau seneng denger mereka hancur, San. Yang ada cuma rasa kosong di sini. Aku bingung harus mulai dari mana lagi besok. Rumah sudah nggak punya, tabungan juga pas-pasan. Kamu nggak usah bingung, kamu punya keahlian Al. Jahitan kamu itu rapi banget. Pelanggan kamu sebenarnya banyak. Kamu bisa numpang di sini dulu. Kita mulai pelan-pelan ya. Aku bakal bantu kamu cari kontrakan kecil yang ada ruangan jahitnya. Kamu nggak sendirian, paham kan? Kamu harus buktikan ke si bajingan Dimas dan ibumu kalau hidup kamu nggak bakal mati cuma karena pengkhianatan mereka.
Makasih banyak ya San. Gak tahu jadinya aku kalau gak ada kamu. Iya, kamu bener. Aku harus bangkit demi anak aku. Nah, Mbak Lastri, pas di bagian tikungan leher ini, motongnya harus agak sabar ya. Jangan buru-buru, biar kainnya nggak berserat. Dan pas dijahit, nanti nggak melintir. Oh, begini ya Mbak Alia. Wah, pantesan aja baju-baju buatan Mbak Alia jatuh di badannya bagus banget. Detailnya itu loh, rapi banget. Iya bener, Mbak Lastri semenjak saya ikut bantu jahit di sini, pesanan dari butik kota nggak pernah sepi. Kemarin aja Bu Camat pesen seragam pengajian buat satu regu di sini semua. Saya senang banget Mbak Alia, gara-gara diajak kerja di sini, saya jadi bisa bantu suami cari uang belanja. Alhamdulillah Mbak Ningsih, Mbak Lastri, ini semua juga berkat bantuan dan kerja keras jenengan berdua. Kalau nggak ada kalian, aku nggak bakal sanggup nyelesain puluhan baju ini sendirian. Permisi, wah sibuk banget nih konveksi rumahan. Yang bentar lagi mau naik pangkat jadi butik. Ini aku mau cemilan buat para pejuang jarum. Wah, Mbak Santi pengertian banget. Pas banget nih, lagi lapar. Makasih ya Mbak. Gimana perasaan kamu sekarang, Al? Lihat deh sekeliling kamu. Rumah kontrakan ini penuh sama energi positif. Kamu udah bisa ngasih lapangan kerja buat tetangga sekitar. Jujur San, rasanya luar biasa. Dulu aku pikir hidup aku udah selesai pas keluar dari rumah itu. Aku pikir aku gak bakal bisa tersenyum lagi. Tapi ternyata Gusti Allah punya rencana yang lebih indah. Pengalaman pahit kemarin benar-benar nempak aku jadi perempuan yang jauh lebih mandiri dan gak gampang remuk. Ini baru sahabatku. Terus maju, Al. Jalan kamu masih panjang dan sukses sudah menunggu di depan. Akhirnya aku bisa nemuin kamu di sini. Baguslah kamu sehat-sehat aja, Al. Mas Dimas, mau apa lagi kamu kesini? Aku rasa urusan kita udah selesai dan proses penceraian kita di pengadilan juga tinggal nunggu keputusan ketuk palu. Tolong dengerin aku dulu, Al. Sebentar aja. Aku nyesel banget. Aku bener-bener bodoh, khilaf, dan tutup mata waktu itu. Aku kangen banget sama kamu. Kangen sama anak kita. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Kita bangun rumah tangga kita dari awal lagi demi anak kita, Al. Demi anak? Mas, waktu kamu sama ibu aku bermesraan di kamar aku, apa kamu pernah sedetik aja mikirin anak kita? Apa kamu pernah mikirin perasaan aku yang banting tulang cari uang tambahan buat kamu? Enggak, Mas. Kamu cuma mikirin kesenangan kamu sendiri. Aku salah, Al. Aku kemakan omongan manis dan rayuan ibu kamu. Sekarang hidup aku hancur total, Al. Aku dipecat dari kantor karena masalah ini melebar kemana-mana. Keluarga besarku gak ada yang mau nerima aku lagi. Mereka semua malu. Hubungan aku sama ibu kamu juga udah hancur lebur, Al. Kami berdua luntang-lantung gak punya tempat tinggal tetap. Isinya cuma berantem terus, saling salah-salahan tiap hari. Sekarang kami udah gak komunikasi lagi. Ibu kamu pergi entah kemana, aku kesiksa, Al. Itu namanya hukum tabur tuai, Mas. Apa yang kalian tanam, itu yang kalian unduh sekarang. Jangan bawa-bawa nama ibu aku lagi di depan aku. Dia sudah merusak hidup anak kandungnya sendiri, dan kamu sudah menghancurkan sumpah pernikahan kita. Pintu maaf aku untuk kembali jadi istri kamu sudah tertutup rapat, Mas. Rusak, gak bisa diperbaiki lagi. Tapi kamu tega lihat aku sengsara begini, Al. Aku gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Kamu yang milih jalan ini, Mas. Sekarang tolong pergi dari sini. Jangan pernah temuin aku atau anakku lagi. Aku gak mau masa depan anak aku terganggu karena punya contoh ayah yang gak punya moral. Pergi, Mas, sebelum aku panggil petugas keamanan taman. Perhatian semuanya, hari ini tanggal 1 kita bakal saksiin peresmian butik pertama dari sahabat terbaikku, wanita paling kuat sejagat raya. Alia, silakan Mbak Alia, digunting pitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya Al, aku bangga banget sama kamu. Lihat deh, dari yang dulunya cuma jahit di pojokan ruang tamu sambil nangis-nangis, sekarang kamu punya butik sendiri, punya karyawan sendiri. Kamu hebat banget deh. Iya Mbak Alia, selamat ya. Kami semua ikut bangga dan bersyukur bisa kerja bareng Mbak Alia yang sabar dan baik hati begini. Sukses terus buat butiknya ya Mbak.
Makasih banyak ya, Santi, Mbak Lastri, Mbak Ningsih, dan semuanya. Kalau bukan karena dukungan kalian yang tulus, aku nggak bakal ada di titik ini. Ini semua karena tekad kamu sendiri, Al. Kamu milih buat bangkit, bukan meratapi nasib. Kejadian beberapa lalu itu benar-benar tamparan keras buat aku, San. Pengalaman itu bikin aku sadar satu hal yang paling berharga, bahwa ternyata gak semua orang yang punya ikatan darah itu bakal selalu ngejaga dan ngelindungi kita. Kadang pengkhianatan yang paling mematikan justru datang dari orang yang paling kita percaya dan paling deket sama kita. Tapi kamu berhasil ngebuktiin kalau kamu gak hancur karena itu kan? Iya, San. Sekarang aku paham, keluarga sejati itu bukan cuma soal ikatan darah atau status biologis, tapi tentang orang-orang yang tetap milih buat setia, saling menghargai, dan selalu ngejaga kepercayaan saat kita berada di titik paling bawah sekalipun. Mulai hari ini, aku bakal melangkah ke depan dengan kepala tegak demi masa depan anak aku. Masa lalu aku sudah selesai, dan masa depan aku baru aja dimulai.